Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi Tech Talk pagi hari ini ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abhirama Aji Mahardika. Saya berasal dari tim Avengers dan sebagai junior staff front-end engineer. Oke, pada hari ini saya akan membawakan topik yang insya Allah ya cukup menarik, yaitu build your own forms, membangun dynamic forms builder modular dengan Angular. Oke, yang pertama itu eh, topik ini muncul ya dari kebutuhan nyata yang saya lihat selama magang selama ini dan juga dari pengalaman coding sehari-hari. Nah, kita semua ini pasti pernah kan membuat form dalam aplikasi web semacam itu. Tapi apakah membayangkan jika user itu dapat menyusun form sesuai dengan kemauannya gitu. Jadi frontend tidak perlu lagi otak-atik codingnya atau memodifnya lagi seperti itu. Nah, itulah yang hari ini akan kita bahas. Oke, pertama kita akan mulai dulu dari masalah umum ya. Dalam banyak aplikasi kan, baik itu internal atau misalnya contoh seperti dashboard admin dan segala macam ataupun aplikasi publik ya yang seperti form pendaftaran atau form polling dan sebagainya seperti itu. Nah, form itu berperan sebagai fitur penting ya untuk aplikasi itu, tapi membuat form itu sebenarnya tidak sesimpel yang dibayangkan, tergantung dari eh, kebutuhan form tersebut ya. Seperti contohnya ya, biasanya kan kita sebagai front-end developer ya harus buat form secara manual ya. Kita harus menyusun HTML-nya, menghandle bagaimana validasinya, menghandle ngif, ngfor, segala macam untuk menampilkan misal input tertentu jika memilih radio button tertentu dan sebagainya. Nah, nantinya masalah ini akan makin kompleks ya, semakin kompleks ketika form ini dia butuh berubah-ubah seterusnya. Kadang manajemen minta form baru atau user meminta pengubahan urutan input atau menambah field baru ya. Alhasil kita harus melakukan penambahan secara manual ya, secara coding manual ya, mendebug lagi, testing lagi. Nah, menurut saya ini kurang efisien seperti itu. Oke, lalu bagaimana solusinya itu kan? Eh, Solusinya itu menurut saya adalah menggunakan pendekatan form builder modular ya. Tapi eh, builder ini bukan form builder biasa ya, melainkan memiliki fitur yang reaktif ya, drag and drop dan modular ya, menggunakan work mode Angular ya. Jadi form builder ini nanti akan memungkinkan user menyusun form sendiri ya, seperti ibaratkan contohnya seperti menyusun Lego ya, seperti itu. Jadi user tinggal memilih komponen yang tersedia dari eh, yang sudah disiap, lalu tinggal drag and drop saja, menyusun sesuai kebutuhan user masing-masing. Lalu nanti output dari preset form setelah disusun user ini akan disimpan dalam format JSON yang nantinya akan dihandle ya, dibaca oleh front end dan back end ya. Nah, dengan sistem ini nanti kita punya satu komponen form builder yang reusable ya, dynamic dan bisa kan kebutuhan user tanpa harus mengcoding ulang setiap kali seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa keuntungan menggunakan form builder ini ya.
Sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama itu menggunakan form builder drag and drop ya. Ini drag and drop interface ini sangat user friendly ya, karena bahkan user non teknis pun dapat menyusun sendiri formnya itu eh, tidak perlu coding seperti itu. Jadi memudahkan user. Nah, yang kedua adalah modular dan reusable dengan Angular ya. Ini Kak, yang kedua ini karena kita membuatnya modular, maka komponen form yang biasa digunakan, maka komponen form yang bisa digunakan di tempat lain. Jadi bisa istilahnya shared komponen seperti itu. Jadi atau mungkin bisa dimasukkan ke library lalu kita bisa menggunakan library form dynamic ini ya. Yang ketiga adalah dynamic form generation. Pendekatan ini sangat cocok ya untuk sistem yang membutuhkan dynamic form generation ya, misal pelaporan atau input data atau konfigurasi user karena itu sangat membutuhkan form yang bervariasi ya, seperti itu. Lalu yang terakhir itu maintainability dan scalability ya. Sistem ini punya tingkat maintainability dan scalability yang tinggi ya. Kalau ada update atau penambahan tipe field, kita tidak usah hardcode ya, kita tinggal menambahkan satu di satu tempat seperti itu. Jadi tanpa perlu refactor di bagian seperti itu. Oke, selanjutnya jika ada keuntungan pastinya ya ada tantangan ya untuk implementasi form builder Angular ini. Nah, beberapa tantangannya itu yang pertama adalah mungkin dari sisi backend ya, karena put formnya berupa JSON ya, itu juga bisa sangat beragam. Maka backend itu harus membaca struktur tersebut ya dengan fleksibel ya, dari fieldnya, jenis inputnya, hingga validationnya seperti apa. Nah, yang kedua itu kan kita juga perlu menangani validasi kompleks. Misalkan ada field wajib ya yang hanya muncul jika user memilih opsi tertentu dari radio button, misalkan. Nah, logika seperti itu juga perlu didukung ya oleh struktur form dan engine validation kita. Nah, yang ketiga, eh, kalau jumlah fieldnya terlalu banyak ya, misal satu user membuat form dengan misalkan row 20 row seperti itu ya, itu bisa memungkinkan UI-nya itu menjadi berat seperti itu. Nah, terutama saat melakukan drag and drop juga ya, karena itu animasi juga ya, secara masif gitu atau validation yang kompleks ya. Jadi perlu ada optimalisasi performa juga seperti itu. Oke, ya sebenarnya ide form builder ini bukan hal baru ya. Di ekosistem WordPress juga ada banyak sebenarnya, banyak plugin seperti contohnya WP Form, Ninja Form dan sebagainya itu ya. Eh, Berikut aplikasi serupa ya dari WordPress, plugin WP Forms atau Ninja Forms, Gravity Forms, Formidable Forms atau mungkin yang lebih familiar itu Google Forms ya. Oke, sekarang kita masuk. Saya mau menjelaskan apa itu WP Forms dulu ya. Ini salah satu aplikasi yang familiar ya di untuk form builder ini. Nah, WP Form ini itu adalah form builder visual ya yang memungkinkan user WordPress ya membuat form hanya dengan drag and ya, bahkan tanpa menulis kode sama sekali seperti itu ya. Fiturnya pun cukup lengkap ya, mulai dari shortcode, notifikasi email, integrasi dengan WooCommerce ya. Nah, tapi plugin WP Forms ini juga punya kelemahan ya. Jadi WP itu karena itu dia plugin, dia tuh sangat terikat pada WordPress ya. Dan untuk fitur yang lebih advance, kita seringkali
butuh versi premium ya, berbayar seperti itu ya. Contohnya seperti Canva yang saya gunakan ini ya, premium trial lumayan ya. Eh, Selain itu ya, WP Forms itu tidak cocok untuk SPA atau single page application atau sistem berbasis Blur, Vue atau React seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya saya akan membahas ini Google Docs yang mungkin lebih familiar dan lebih sering digunakan ya. Ini juga salah satu ya contoh form builder paling populer. Eh, Kelebihannya apa ya? Yang pertama itu adalah free ya, gratis ya, mudah dipakai dan terhubung langsung dengan Google gitu. Jadi sangat cocok untuk kebutuhan survei yang cepat itu ya, atau polling ataupun pendaftaran suatu acara seperti itu. Nah, tetapi juga Google Form juga memiliki kelemahan ya. Google Form itu sangat terbatas, tidak bisa digunakan untuk form dengan yang kompleks seperti itu atau integrasi API custom dan lain-lain. Nah, kita juga tidak bisa embed Google Form ke Angular ya atau bahkan menambahkan validator dinamis ya. Nah, jadi ketika kebutuhan kita lebih teknis dan interaktif, solusi seperti Angular Form itu jadi lebih unggul ya. Karena basicnya Google Form itu ditunjukkan hanya untuk seperti polling, survei dan lain-lain itu. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan ya perbandingan Angular Form Builder dengan WordPress Form dan Google Forms ya. Kita bandingkan yang pertama kita bandingkan dari aspek kostumisasinya dulu ya. Dari aspek kostumisasi, Angular Modular Form Builder ini dia memiliki kostumisasi yang sangat tinggi ya, bebas kostumisasi apapun ya, sesuai kebutuhan yang kita inginkan ya, ngoding seperti itu. Lalu jika WordPress Forms itu kostumisasinya sangat terbatas ya, karena kita tidak bisa misalkan kita butuh suatu komponen spesifik ya, dan komponen itu tidak disediakan oleh WordPress Form, itu kita tidak bisa nambah, kita tidak bisa coding langsung seperti itu karena itu basicnya aplikasi ya. Lalu untuk Google Form juga kostumisasinya terbatas juga karena hanya Google Form itu hanya menyediakan komponen yang simple ya seperti input field itu ya text area, radio button seperti itu. Jadi tidak ada komponen yang lebih advance seperti itu. Lalu yang kedua adalah aspek dari segi drag and drop ya. Eh, Kebetulan semua ini sudah memakai drag and drop ya, tapi drag and drop itu hanya untuk penambah ya, penambah estetik visual seperti itu ya. Jika di Angular memakai library namanya CDK drag and drop ya, yang nanti akan jelaskan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah aspek dari integrasi backend gitu. Bagaimana integrasinya gitu ya. Yang pertama Angular Modular Form Builder ini integrasi dengan backend itu karena kita basicnya kustomisasi sendiri, coding sendiri itu mudah atur seperti itu ya. Lalu jika WordPress Form itu integrasi dengan backendnya itu terbatas ya, karena custom development itu. Nah, kalau untuk Google Forms itu tidak ada integrasi backend karena Google Form itu kan sudah langsung dari Google-nya ya. Jadi tidak perlu ada backend, kita tinggal membuat form saja. Lalu yang keempat, aspek dari ini free atau tidak ya, garasinya. Ini mungkin yang paling sering dipertimbangkan ya, yang jadi pertimbangan, apakah gratis atau tidak seperti itu. Yang pertama itu Angular Modular Form Builder itu dia gratis, full gratis karena itu ya kita membangun sendiri ya, yang mengcoding sendiri gitu, full control istilahnya kode milik kita sendiri seperti itu. Jadi itu sudah pasti gratis. Lalu untuk yang WordPress Form itu dia minusnya banyak fitur premium seperti itulah. Ada banyak komponen membutuhkan subscription premium seperti itu ya. Jadi ini juga pertimbangan ya kalau ingin menggunakan WordPress ya.
Jadi Transform itu jika dibandingkan dengan Angular, dia itu kalah dari segi usability-nya karena Angular bisa digunakan eh, misalkan di aplikasi web apa saja ya. Kalau WordPress form ini, WP form ini dia hanya bisa digunakan di WordPress dan fiturnya juga berbayar seperti itu. Lalu Google Form ya sudah pasti gratis ya. Dia kekurangan dari aspek kustomisasi seperti itu. Lalu untuk perbandingan aspek keempat yaitu dari aspek use case-nya ya. Use case-nya itu cocok untuk digunakan di mana ini. Jadi yang pertama itu our modular form builder ini dia lebih cocok digunakan untuk aplikasi internal ya yang membutuhkan dynamic app forms ya. Misalkan contohnya aplikasi yang kita kembangkan ya UI Gateway itu ya salah satu aplikasi mungkin UI Portfolio di mana membutuhkan banyak preset form yang berbeda-beda ya seperti itu. Lalu untuk WP Form ini, WordPress Form ini, use case-nya hanya di website WordPress. Dia berbentuk plugin ya. Lalu untuk Google Forms ini dia use case-nya lebih cocok untuk survei dan form publik ya, untuk data cepat yang terintegrasi dengan Google Sheets ya. Sebenarnya eh, form Angular modular ini bisa integrasikan juga dengan Excel ya, tidak hanya Google Form ya. Jadi value inputan user itu bisa kita map ke style sheet juga ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan eh, beritahu ya eh, sistem requirement apa ya untuk menjalankan Angular Form Builder ini ya. Yang pertama, sebenarnya kurang direkomendasikan, tetapi masih bisa ya. Saya sudah testing menggunakan Angular CLI versi 13, tapi disarankan menggunakan Angular CLI versi 16 ke atas ya, karena library-nya lebih lengkap seperti itu. Lalu Node.js ya, versi 12, NPM versi 6 seperti itu. Lalu library-nya yang akan kita gunakan itu yang pertama Angular Forms tentunya. Ya, yang kedua adalah Angular CDK drag and drop ya ini. Ini yang nanti akan kita gunakan untuk menambah estetika penyusunan komponen form ya untuk dari user ya. Versi 13 Angular CDK and drop. Lalu RxJS 7 ya. Lalu yang terakhir adalah sebenarnya ini opsional CSS-nya menggunakan Tailwind ya. Kenapa? Karena di Tailwind itu animasinya lebih smooth dibanding CSS ya. Ini sebenarnya opsional, tapi sangat direkomendasikan jika ingin membangun form ya yang berbasis drag and drop seperti itu. Oke, selanjutnya berikut ini adalah contoh ya, contoh bagaimana kode drag and drop untuk Angular ya. Perlu diperingati bahwa ini bukan kode untuk form builder, tapi hanya basicnya bagaimana drag and drop itu bekerja. Jadi di modul TS itu tentunya kita mengimpor dulu ya drag and drop modulnya dari Angular CDK drag and drop. Karena CDK drag and drop ini sebenarnya library bawaan Angular ya. Jadi nggak perlu npm install library tertentu seperti itu. Lalu selanjutnya eh, app komponen TypeScript itu kita bisa mendefinisikan field apa yang akan eh, kita drag and drop ya. Seperti contoh di sini ada field type text ya, dengan label nama, lalu type text area dengan label deskripsi. Lalu di bawahnya adalah fungsi drag and dropnya ya, di mana kita biasanya nama fungsinya drop ya. CDK drag and drop any seperti ini. Jadi menggunakan fungsi move item ya, in array. Jadi bentuknya itu array ya. Nah, lalu dari sisi HTML ya, eh, dia tinggal didefinisikan saja sedikit drop listnya.
eh, mana komponen div dari komponen seperti input field dan lain-lain, dan mana komponen div yang dapat berperan sebagai row, mengassign komponen yang telah dipilih seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan langsung ya contoh live demo bagaimana Angular Form Builder ini diterapkan seperti itu. Oke. Oh ya, sebelum kita mencoba Angular Form Builder, kita coba kode ini dulu ya untuk memahami basicnya bagaimana drag and drop itu bekerja ya. Jadi saya share dulu. Kita bisa langsung copy saja ini dengan project yang sudah saya serve kebetulan ya. Share screen. Ya, ya, kita tinggal kopas saja untuk mengetes ini di app komponen TS TypeScript. Ini, lalu kita copy juga untuk modul TypeScript. Lalu terakhir HTML-nya kita coba ya. HTML. Oke, kita save. Oke, kita coba lihat tampilannya. Karena ini eh, codingnya belum ada CSS ya, jadi tidak rapi, tapi hanya sebagai contoh saja ya. Kita coba. Oh, sebentar. Ada eventnya, ada komponen app. Oh ya, bentar. Terus, app script ya. Kita lihat apakah bisa. Nah, oke, bisa. Jadi contohnya ini ya, contoh simpel saja tanpa CSS. Di sini ada nama yang tadi yang telah kita tentukan ya. Misal nama text field, lalu untuk deskripsi itu adalah text area ya. Eh, kita bisa drag and drop ini komponen ini eh, berurutan ya seperti ini. Jadi karena ini modelnya array, kita bisa eh, mensortir sesuai ini ya, urutan komponen seperti ini. Oke. Itulah basic untuk CDK drag and drop ya. Jadi basically drag and drop itu hanya drag komponen dan drop begitu saja untuk mempercantik ini sih tampil dari sisi end user seperti itu. Lalu berikutnya akan ini ada contoh ya. Sebenarnya sudah ada yang membuat menggunakan Angular dan Tailwind CSS ya untuk form builder itu eh, seperti ini. Jadi nanti akan ada form elements ya atau form components di mana ini bisa di drag and drop ya dari row yang sudah di assign user ya. Misalkan user butuh text field 2 di row satu gitu ya. Lalu kita tambah row lagi, mungkin butuh checkbox, row lagi. Terakhir button group ya untuk submit form ya. Lalu nanti ada previewnya seperti ini. Nah, juga kita bisa men-setting sebenarnya ya untuk tiap komponen itu sebenarnya bisa kita setting. Misal contohnya jika kita select salah satu ini input drop down, kita bisa mendefinisikan eh, value-nya ya, option-nya. Select optionnya apa saja dan apakah required atau tidak. Nah,
Selanjutnya saya akan menunjukkan saya sebenarnya sudah buat ya, cuman tidak sebagus ini karena sebenarnya saya ingin menggunakan ini, tapi waktu saya klik get the code, eh, saya melihat ini ya, $20 muncul seperti ini ya. Jadi sebaiknya tidak dulu, eh, karena ini sebenarnya kita juga bisa buat sendiri gitu ya. Seperti itu. Oke, ini ntar saya undo dulu tadi kodenya. Oke, ah, oke, oke bisa kita refresh. Ya, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya sedang compiling. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, ini saya sudah coba buat sendiri ya dengan bantuan Sonnet 4.0 ya. Eh, Berikutnya ini, kita user pertama seperti tadi ya, menambah row dulu, eh, lalu nge-drag and drop available components. Jadi user bisa menyusun sendiri berapa komponen tiap row ya. Untuk idealnya sebenarnya tiap tuh maksimal 4 komponen ya. Eh, tapi dari sisi untuk styling sebenarnya kan satu row ini 12 kolom ya. Sebenarnya bisa 12 eh, input, cuman itu menyebabkan tidak rapi ya nanti. Jadi saya bataskan maaf, satu row itu hanya untuk 4 komponen maksimal saja. Itu saya define di code. Nah, di sini. Di sini kita bisa mendefinisikan minimal komponen berapa per row ya. Saya set ke 4 gitu. Lalu untuk di sini bisa lihat form preset datanya nanti apa yang akan dikirim ke backend. Jadi backend akan menerima preset seperti apa gitu ya. Contohnya nih, misal row call, nah, backend nanti akan menerima row pertama itu tiap row memiliki ID tentunya. Title ini sebenarnya tidak perlu ya karena untuk testing saja. Lalu variabel komponen ya, di mana itu dia isinya array ya. Jadi array dalam array tiap row juga mengandung berapa komponen ya. Lalu UUID row ya untuk membedakan. Jadi contohnya misal saya masukkan teks input di row pertama itu nanti tiap komponen juga memiliki ID. eh, Tipe dia apa? Sebenarnya tipe ini lebih cocok menggunakan kode kode komponen ya dibanding tipe gitu untuk menentukan tipe apa komponen tersebut ya agar eh, kodenya lebih robust saja menggunakan kode tipe. Lalu label ini nanti bisa kita set juga. Lalu tiap komponen juga memiliki UID juga ya. Oke, yang di bawah kiri ini dia hanya untuk debugging saja komponen apa saja yang setelah di-assign. Sekarang kita coba bikin misalkan form ya untuk form untuk kepegawaian atau contoh lain seperti itulah. Kita coba misalkan user membutuhkan 2 input, lalu date picker, lalu file upload dan user juga butuh radio group ya. Nah, eh, ini sebenarnya row ini juga bisa kita pindahkan ya urutannya ya. Misal kita berukiran ya, mau date pickernya mau di atas ya. Seperti ini kita tinggal klik tombol ini ya. Ini animasinya karena saya tidak menggunakan Tailwind CSS ya. Animasinya agak kaku seperti ini ya karena terlihat seperti komponennya yang berpindah ya, bukan row-nya. Harusnya eh, row-nya yang seperti itu. Tapi untuk fungsi masih aman seperti itu.
Lalu oh ya, misal di row paling pertama kita butuh info box ya untuk biasa itu juga nanti untuk dikembangkan lebih lanjut biasanya info box bisa di set tergantung kondisi apa seperti itu ya. Untuk sekarang ini hanya static info box ya untuk demo saja. Lalu yang terakhir untuk submit form button group ya. Saya coba buat style buttonnya semirip mungkin dengan form di UI Gateway ya. Ya seperti ini. Ya. Lalu user nanti bisa melakukan review form ya. Setelah form selesai dibangun, user akan melakukan preview form seperti ini. Nah, di preview form seperti ini nanti itu akan memberi gambaran user bagaimana jadinya yang akan ditampilkan seperti itu ya setelah di set user ya. Eh, Text input, date, file, radio button. Oh ya, dan juga radio button ini bisa kita set ya. Misal optionnya ada lebih dari satu reaktif, lalu ingin orientasinya dia vertikal atau horizontal ya, seperti ini. Juga dia akan ganti juga di sini. Coba kita testing horizontal ya, menggunakan form. Misal, nah, kita bisa lihat radio buttonnya works ya. Tentunya kalau untuk ya, kalau mungkin diimplementasikan di UI Gateway itu mungkin butuh kondisi validasi lebih lanjut ya, seperti tidak hanya dan mungkin eh, jika memilih suatu option tertentu, user akan men-trigger misal info box ya dan lain-lain ya, itu juga bisa dikembang lebih lanjut juga ya sebenarnya seperti itu. Oke, itu demonya. Co- Oke, oke. Eh, Oke, itu saja ya. Sekian demo karena keterbatasan waktu ya. Eh, Sebagai penutup ya, saya ingin menekankan lagi bahwa membangun sistem form builder ini bukan hanya soal teknis ya, tapi juga soal efisiensi tim ya. Dengan pendekatan ini nanti kita juga bisa menghemat waktu development, memudahkan use dan menjaga maintainability aplikasi dalam jangka panjang seperti itu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawab setelah sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.